Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adikku kelas 7? Gimana kabar hari ini? Apakah masih dalam keadaan baik-baik saja? Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga makannya, kemudian jaga istirahatnya. Jangan banyak begadang. Oke? Perkenalkan, mungkin yang masih bingung Pak Amin itu yang mana. Nah, sekarang bisa lihat dengan jelas. Nah, ini Pak Amin, guru mata pelajaran tahsin ya. Oke, untuk memulai materi hari ini, yaitu pertemuan ke-10, melanjutkan bahasan kita tentang hukum bacaan mat yang lalu-lalu. Nah, ini memang kalau kita membahas hukum bacaan mat itu sangat panjang dan juga mungkin butuh waktu lama untuk bisa memahami gitu. Karena memang kondisi yang sekarang tidak memungkinkan kita untuk bisa menjelaskan lebih banyak, maka mudah-mudahan dengan cara ini bisa menjadi sedikit, walaupun sedikit ya, bisa menjadi paham kitanya. Oke, yang pertama, KD dari materi tahsin adalah memahami hukum bacaan mat, mengetahui pengertiannya, mengetahui cara membacanya, dan mengetahui cara menerapkannya dalam Al-Quran. Dan tujuannya kenapa? Tujuannya supaya kita semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai hukum tajwidnya, kemudian sesuai makhrajnya, kemudian sesuai hukum bacaan matnya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah juga selain kita mendapatkan pahala, kita juga akan indah ketika didengar oleh orang-orang ketika mendengarkan bacaan kita. Oke, untuk materi yang pertama ini adalah lanjutan kemarin. Tapi sebelum kita memasuki materi selanjutnya, akan Bapak ulas lagi bahwa yang perlu kalian ketahui adalah mat itu artinya panjang. Jadi kita fokus di hukum bacaan yang dipanjang-panjangkan saja. Dan di sana ada yang dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat, ada yang 3 alif atau 6 harokat, ada yang 2,5 alif atau 5 harokat. Setiap materi, setiap sub materi itu ada pengertian di bawahnya, cara membacanya. Nah, itu yang paling penting. Silakan, ini materi berikutnya bisa kalian perhatikan dan simak baik-baik. Mudah-mudahan kita menjadi paham semuanya. Oke, untuk bahasan kali ini adalah hukum bacaan mat part ketiga. Nah, untuk part ke-1 dan part kedua sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi sekarang kita fokus di hukum bacaan mat part ketiga. Tolong disimak dengan baik-baik. Yang pertama adalah mat iwad. Mat iwad adalah mat yang dibaca jika terdapat fathah tanwin atau fathah tain yang ditemukan pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat atau akhir ayat. Untuk cara membaca mat ini adalah seperti mat tabi'i, yaitu dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya ada ahqaba. Jadi ketika ayat ini tidak diwakafkan maka tidak berlaku hukum matnya. Jadi kuncinya adalah di tanda wakaf itu. Kalau diberhentikan maka dia dihukumi sebagai hukum mat dan dibaca panjang 2 harokat. Kemudian yang kedua ada mat badal. Artinya mat badal sendiri adalah bacaan panjang yang diubah karena ada hamzah bertemu huruf mat. Atau pengertian lain adalah apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dulu dari huruf matnya. Panjang bacaan mat badal ini 2 harokat atau 1 alif. Nah tuh bisa kalian lihat di warna yang merah. Jadi hamzah letaknya lebih dulu ketimbang huruf matnya. Huruf mat yang mana? Alif, kemudian ya sukun gitu. Nah, jadi cara membacanya 2 harokat atau 1 alif. Wa idza atau imanun. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mat lazim harfi musyabba atau mat lazim harfi musyaqqal. Mat lazim harfi musyabba adalah bacaan mat yang biasanya kita temukan pada permulaan surat
dari beberapa surat dalam Al-Quran. Dan mad lazim harfi musyabba itu hanya 8 hurufnya. Jadi ketika kalian membaca ayat dalam Al-Quran dan letaknya di awal kalimat seperti alif lam mim atau alif lam ra dan lain sebagainya. Nah ini kuncinya hanya 8. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam dan kaf serta mim. Nah, cara membaca huruf mad lazim harfi musyabba adalah 3 alif atau 6 harokat. Nah ini contohnya, bisa kalian lihat di slide berikutnya. Nah itu. Nah kuncinya adalah perhatikan harokatnya. Kalau tanda harokatnya paling berbeda dan bentuknya seperti alis, ini biasa kalau saya menyebutkan adalah harokat langit-langitan gitu. Jadi dia tempatnya di atas dan dia seperti langit seperti itu. Nah ini maka dia dihukumi sebagai mad lazim harfi musyaqqal dan dia dibaca panjang sepanjang 6 harokat. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Ini kebalikan dari mad lazim harfi musyaqqal atau musyabba. Kalau musyaqqal tadi bacaan yang diberatkan, jadi bacaannya harus panjang, kemudian juga nggak boleh ringan. Nah, jadi kalau mad lazim mukhaffaf ini dia bacanya lebih ringan daripada mad lazim harfi musyabba. Nah ini juga masih dalam pengertiannya sama. Dia letaknya di awal ayat dan tandanya adalah seperti ini. Bisa kalian lihat yang berwarna merah. Dia harokatnya berdiri, layaknya seperti huruf alif tapi huruf alif kecil. Nah dia dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ha mim ya sin ha. Nah jadi pendek saja, 2 harokat saja. Kemudian yang selanjutnya adalah mad tamkin. Mad tamkin ini adalah terjadi jika terdapat ya sukun yang didahului dengan ya yang bertasydid dan harokatnya kasroh. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Nah contohnya bisa kalian lihat di yang berwarna merah. Huyyitum nabiyina. Kuncinya adalah jadi sebelum ya sukun itu ada ya tasydid yang berharokat kasroh. Nah, kasroh itu tahu tempatnya ada di bawah. Kemudian yang terakhir adalah mad farqi. Jadi mad farqi ini adalah apabila ada mad badal bertemu dengan tasydid di lain kata. Mad ini merupakan masih satu bagian dari hukum bacaan mad far'i. Masih satu kesatuan ya. Bisa dikatakan bahwa hukum bacaan mad farqi terlebih langka di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena hukum bacaan mad farqi ini hanya bisa ditemukan dalam 4 tempat di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama itu ada 2 di surat Al-An'am di ayat 143 dan 144. Contohnya ada di sebelahnya. Cara membacanya adalah dipanjangin dulu 6 harokat, kemudian dimasukkan ke tasydid huruf zalnya. Az-zakaraini. Nah jadi seperti itu. Di surat Yunus itu ada 1 yaitu tulisan dengan kata Allahu. Di surat An-Naml juga sama seperti itu. Jadi hanya 4 saja di dalam Al-Quran. Itu mad farqi. Nah itu untuk pembahasan di materi pembelajaran tasin yang part ketiga ini mengenai hukum bacaan mad. Dan ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-10 ya di pembelajaran tasin di suasana daring. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan mohon bagi yang belum paham silakan ditanyakan. Jadi jangan hanya berdiam diri sok-sokan paham tapi ketika nanti dites kalian tidak bisa gitu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa komen dan subscribe YouTube ini. Kemudian kirim buktinya melalui WA sebagai tanda kehadiran kalian mengikuti pembelajaran tasin di pertemuan ke-10 ini. Terima kasih. Nah, gimana? Apakah paham? Jadi poin-poin ini sebenarnya mudah gitu ya untuk kita paham.
yang sulit itu kita belajarnya gitu. Kadang kita merasa malas, kemudian menyepelekan gitu. Atau yang lain, ya tahu yang membuat kita nggak mau belajar gitu, inginnya main gitu. Untuk hari ini silahkan kalian pahami, kemudian terapkan dulu bacaannya dalam Al-Quran. Besok di pertemuan ke-11 kita akan praktek langsung di bagaimana cara membaca hukum bacaan mat, langsung dalam ayat Al-Quran kita praktekkan gitu. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian pahami saja, kemudian bagi yang mau merangkum silahkan merangkum. Kalau nggak mau ya tidak apa-apa, tapi yang paling penting adalah merangkum. Itu adalah suatu kewajiban untuk kita ya, bagi yang belajar gitu ya. Karena yang namanya ilmu kalau diingat itu pasti lupa, tapi kalau ada tulisan ketika kita lupa pasti kita akan membuka tulisan kita dan kita pasti akan hafal kembali. Nah, itu pentingnya kita merangkum sebuah materi. Kemudian yang paling penting juga ketika nanti pembelajaran kita sudah normal, akan Bapak cek buku tahsinnya, apakah kalian selama daring ini mengikuti dengan baik atau kosong sama sekali. Itu menjadi nilai plus untuk kalian. Dan tetap semangat belajar meskipun kondisi corona ini, jangan sampai surut belajarnya, jangan sampai lemah belajarnya, tetap semangat dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat corona ini dan membebaskan kita semua dari segala penyakit yang membahayakan. Dan kita doakan juga mudah-mudahan orang-orang yang sudah terkena corona dapat sembuh kembali dan diberikan kesehatan seperti semula. Dan jangan lupa tetap doakan terbaik untuk orang tua kita dan diri kita sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.